Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wari Salim Mariani. Di sini saya akan menjelaskan konsep waktu dan sejarah serta konsep produksi, distribusi, dan konsumsi. Oke, pertama-tama kita perlu mengetahui apa itu sejarah. Sejarah berasal dari kata bahasa Arab yaitu sejarah yang artinya terjadi. Sejarah sejarah secara etimologi adalah tumbuh, hidup, berkembang dan bergerak terus-menerus dan akan berjalan terus sepanjang masa. Definisi sejarah yang dikemukakan oleh para sejarawan yaitu diantaranya: 1. Sejarah dalam arti negatif. Menurut Islam, sejarah adalah suatu ilmu pengetahuan tentang merangkai kejadian yang berkualitas pada masyarakat dengan segala aspeknya serta proses gerak berkembangnya yang kontinu dari awal sampai sekarang. Kemudian dalam arti positifnya, sejarah dapat diartikan sebagai 1. Sejarah adalah ilmu tentang manusia. Sejarah membicarakan manusia tapi bukan tentang cerita masa lampau manusia secara keseluruhan. Yang kedua, sejarah adalah ilmu tentang sesuatu yang tertentu, satu-satunya dan terencana. Sejarah adalah sejarah tertentu partikular, bahasa Latin dari partikular berarti tertentu, lawan dari generalis berarti umum. Yang ketiga, sejarah adalah ilmu tentang sesuatu yang mempunyai makna sosial. Tidak semua peristiwa penting untuk berkembang dan perubahan masyarakat. Kemudian kita masuk di guna sejarah. Menurut Koento Wijoyo, setidaknya guna sejarah dapat dibedakan menjadi dua, yakni 1. Guna intrinsik dan guna ekstrinsik. Guna intrinsik terdiri dari sejarah sebagai ilmu yang terbuka. Artinya, siapa saja yang mengaku sebagai sejarawan secara sah, hasilnya dapat dipertanggungjawabkan sebagai ilmu. Yang kedua, sejarah sebagai mengetahui masa lampau. Bersama dengan mitos, sejarah adalah cara untuk mengetahui masa lampau bangsa yang belum mengenal tulisan. Mitos bangsa yang sudah mengenal tulisan biasanya mengandalkan sejarah. Kemudian 3. Sejarah sebagai pertanyaan pendapat. Banyak penulis sejarah yang menggunakan ilmunya untuk menyatakan pendapat. Kemudian guna ekstrinsik. Pada pendidikan moral, jika pendidikan moral harus berbicara tentang benar dan salahnya dan sastra hanya tergantung pada imajinasi pengarang, maka sejarah harus berbicara dengan fakta. Yang kedua, sejarah sebagai pendidikan perubahan. Pendidikan perubahan diperlukan oleh para politisi, ormas usaha-usaha, bahkan pribadi-pribadi. Dalam era global sekarang ini tidak ada yang lebih cepat daripada perubahan. Misalnya, kaum politisi yang tidak dapat mengantisipasi gelagat perubahan ketinggalan. Yang ketiga, sejarah sebagai pendidikan keindahan. Coba Anda bayangkan, bahkan Anda adalah serdadu-serdadu Belanda di benteng Makassar atau Jakarta waktu masih bernama Batavia, atau Anda sedang berkunjung ke monumen pertempuran betapa sulitnya melawan peluru dan babu runcing. Kemudian, apakah tugas sejarah itu berkaitan dengan waktu? Tugas sejarah membuka masa lampau umat manusia mengandung pengertian bahwa sejarah meneliti dan mengkaji peristiwa-peristiwa dari dalam masyarakat manusia yang terjadi di masa lampau. Salah satu pengertian sejarah adalah ilmu tentang waktu di masa proses berlangsungnya
atau perjalanan waktu terjadi secara kesinambungan. Dalam pandangan waktu seperti ini, maka secara implisit waktu mempunyai 3 dimensi, yakni masa lampau, masa kini, dan masa depan, dan masa yang akan datang. Manusia menghadapi kenyataan hidup bahwa waktu bergerak terus-menerus, maka secara eksak waktu diukur dengan detik-detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, windu, dasawarsa, dan abad. Perubahan sosial adalah bagian dari perubahan kebudayaan. Perubahan kebudayaan mencakup semua unsur kebudayaan, misalnya kesenian, ilmu pengetahuan, teknologi, dan lain-lain, termasuk perubahan-perubahan dalam bentuk aturan-aturan organisasi sosial. Kemudian apa itu perubahan sosial budaya? Perubahan sosial budaya adalah variasi dari cara-cara hidup yang telah diterima baik karena perubahan kondisi geografis, kebudayaan, komposisi penduduk, ideologis, difusi, atau penemuan-penemuan baru dalam masyarakat. Kemudian faktor-faktor yang menyebabkan perubahan sosial budaya, yaitu 1. Faktor internal. Faktor internal mencakup beberapa poin. Yang pertama itu bertambahnya dan berkurangnya penduduk. Pertambahan penduduk yang sangat cepat menyebabkan terjadinya perubahan dalam struktur masyarakat, terutama yang menyangkut lembaga-lembaga dalam kemasyarakatan. Yang kedua, penemuan-penemuan baru. Inovasi merupakan suatu proses sosial dan budaya yang besar, tetapi dalam masyarakat dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama. Proses tersebut meliputi penemuan unsur budaya. Unsur kebudayaan baru tersebut disebabkan oleh masyarakat, lalu diterima dan dipelajari, akhirnya dipakai dalam masyarakat yang bersangkutan. Penemuan-penemuan baru ini dapat dibedakan menjadi 2, yaitu discovery dan invention. Discovery adalah penemuan dari satu unsur budaya yang baru, baik yang berupa alat baru atau ide baru, yang diciptakan oleh individu atau suatu rangkaian ciptaan individu-individu dalam masyarakat yang bersangkutan. Discovery baru menjadi invention jika masyarakat sudah mengakui, menerima, dan menerapkan penemuan baru tersebut di dalam hidup dan kehidupannya. Adapun faktor-faktor yang mendorong timbulnya penemuan baru dalam masyarakat, yaitu adanya kesadaran masyarakat akan kekurangan kebudayaannya. Yang kedua, adanya kualitas para ahli suatu kebudayaan. Yang ketiga, adanya perangsang bagi kegiatan-kegiatan penciptaan dalam masyarakat. Habis itu yang keempat, pengaruh unsur-unsur budaya luar yang lebih bermanfaat bagi kehidupan mereka. Kemudian terakhir, adanya lembaga atau organisasi sosial yang mendorong ke arah penemuan tersebut. Kemudian kita masuk di pertentangan konflik. Dalam masyarakat, pertentangan atau konflik dalam nilai-nilai dan norma-norma politik, etnis, dan agama dapat menimbulkan perubahan sosial budaya yang sangat luas. Pertentangan individu terhadap nilai-nilai dan norma-norma serta adat istiadat yang telah berjalan lama akan menimbulkan perubahan apabila individu-individu tersebut beralih dari nilai, norma, dan adat istiadat yang diikuti selama ini. Faktor eksternal ini meliputi beberapa poin. Yang pertama itu lingkungan dan fisik. Adanya bencana alam seperti gempa bumi, angin topan, banjir besar, tanah longsor, dan lain-lain. Kemungkinan masyarakat pindah ke daerah asal ke daerah permukiman baru. Perubahan lingkungan fisik juga dapat diartikan berubahnya lahan penduduk lama demi kepentingan yang baru. Kemudian yang kedua itu peperangan. Peperangan yang terjadi pada suatu masyarakat atau negara dengan masyarakat lain menimbulkan berbagai dampak, seperti dampak yang ditimbulkan oleh adanya pemberontakan dan pertentangan dalam masyarakat. Kemudian yang ketiga itu pengaruh kebudayaan masyarakat lain.
adanya interaksi langsung antara satu masyarakat dengan masyarakat lain akan menimbulkan saling pengaruh. Selain itu, pengaruh budaya dapat berlangsung pula melalui komunikasi satu arah, yaitu komunikasi masyarakat dengan media massa sekarang ini. Sekarang kita masuk di faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat menolak adanya perubahan sosial budaya. Yang pertama itu, masyarakat masih ragu-ragu atau mencurigai terhadap sesuatu hal yang baru yang dianggapnya sebagai sesuatu hal yang bersifat negatif. Adanya pandangan seperti ini muncul dalam perilaku menolak langsung atau menolak terlebih dahulu sambil mempelajarinya untuk kemudian menolak atau menerimanya. Yang kedua, kurangnya pendidikan pengetahuan masyarakat terhadap sesuatu yang baru tersebut sehingga mereka menolak. Kemudian yang ketiga, adanya kecenderungan untuk tetap menyukai, memelihara serta hal yang lama membuat inovasi terhalang. Misalnya, saya beri contoh, masih adanya sikap priayi dan sikap feodalisme menghalangi seseorang untuk berorientasi pada prestasi individu. Kemudian kita masuk di judul pengertian kebudayaan. Kebudayaan itu secara keseluruhan atau sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri sendiri dengan cara belajar. Menurut Ki Hajar Dewantara, kebudayaan berarti buah budi manusia yaitu hasil perjuangan manusia terhadap dua pengaruh kuat, yakni alam dan zaman atau kodrat dan masyarakat, yang merupakan bukti kejayaan hidup manusia untuk mengatasi berbagai pertentangan dalam hidup dan penghidupannya, guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang lahirnya bersifat tertib dan damai. Kemudian, secara umum juga dapat disimpulkan bahwa kebudayaan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut, yaitu 1. Kebudayaan diperoleh oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Yang kedua, kebudayaan diwariskan dari generasi ke generasi secara non-genetis, tetapi diperoleh manusia melalui jalur belajar. Kemudian yang ketiga, kebendaan kebudayaan dapat berupa gagasan, tindakan, dan hasil karya yang berbentuk material. Kemudian yang keempat, kebudayaan sifatnya dinamis. Kemudian yang kelima, kebudayaan dibutuhkan oleh manusia untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan dan untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Kemudian unsur-unsur kebudayaan. Unsur kebudayaan terdapat beberapa poin, yaitu 1. Bahasa, yang kedua sistem peralatan dan perlengkapan hidup manusia atau sistem teknologi, yang ketiga sistem sistem mata pencaharian atau sistem ekonomi. 4. Sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial atau sistem sosial. Kemudian yang kelima, sistem religi atau kepercayaan. Kemudian kita masuk pada judul wujud kebudayaan. Sistem budaya atau struktural system. Wujud kebudayaan pada tingkat ini sebagai suatu kompleks dari ide-ide gagasan yang nilai-nilai dan norma-norma peraturan serta sebagainya. Sifatnya masih abstrak, tidak dapat diraba atau difoto. Lokasinya ada di kepala atau di alam pikiran masyarakat di mana kebudayaan itu berada. Kemudian sistem sosial atau social system. Wujud kedua dari kebudayaan disebut sistem sosial. Sistem sosial ini terdiri dari aktivitas-aktivitas manusia yang berinteraksi dari hari ke hari menurut pola-pola tertentu berdasarkan adat tata kelakuan. Kemudian yang ketiga berupa kebudayaan fisik. Wujud kebudayaan fisik adalah benda-benda hasil karya manusia yang sifatnya dari wujud kebudayaan ini sifatnya paling konkret. Misalnya rumah, sepeda, motor, komputer, kain batik, kancing baju, dan lain sebagainya.
Kemudian kita masuk ke judul baru yang kedua, yaitu konsep produksi, distribusi, dan konsumsi. Menurut sifatnya, kebutuhan manusia dapat dibedakan menjadi kebutuhan jasmani, kebutuhan rohani. Contohnya, kebutuhan jasmani adalah makan, minum, pakaian, rumah. Sedangkan kebutuhan rohani adalah kebutuhan yang berhubungan dengan jiwa, sebagai contoh kebutuhan akan pendidikan, hiburan, agama, dan ketentraman. Kemudian kita masuk di pengertian produksi. Pengertian produksi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu dalam arti sempit dan dalam arti luasnya. Dalam arti sempit, produksi adalah setiap kegiatan atau usaha untuk menghasilkan barang sehingga jika tidak ada wujud barang yang dihasilkan, maka kegiatan itu tidak termasuk produksi. Sedangkan dalam arti luasnya, produksi adalah setiap kegiatan atau usaha untuk menciptakan atau meningkatkan nilai kegunaan suatu barang. Suatu barang dikatakan memiliki nilai kegunaan apabila barang tersebut dapat memenuhi kebutuhan manusia. Faktor-faktor produksi. Sumber daya air. Yang pertama, sumber daya alam atau natural resources. Yang dimaksud sumber daya alam adalah segala sesuatu yang disediakan oleh alam yang dapat digunakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Sumber daya alam ini dapat berupa tanah, hewan, pasir, dan barang-barang tambang dan lain sebagainya. Yang kedua, sumber daya manusia atau human resources. Yang dimaksud sumber daya manusia adalah kemampuan atau usaha manusia yang baik berupa jasmani dan rohani yang digunakan untuk meningkatkan nilai guna suatu barang. Tenaga kerja juga dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu tenaga kerja terdidik atau skilled labor. Yang kedua, tenaga kerja berlatih. Dan yang ketiga, tenaga kerja yang tidak terdidik dan tidak terlatih. Kemudian yang ketiga itu sumber daya modal. Sumber daya modal ini di sini adalah segala daya atau barang yang dihasilkan untuk dipakai untuk dapat menghasilkan barang dan jasa selanjutnya. Dilihat dari asal atau sumber modal, maka modal dapat dibedakan menjadi modal sendiri dan modal asing. Modal sendiri itu pengertian luasnya adalah modal yang berasal dari pemilik atau calon pemilik. Sedangkan modal asing itu adalah modal yang berasal dari pinjaman, baik yang berasal dari perseorangan maupun perusahaan bank. Sedangkan dari kepentingannya, modal dapat dibagi menjadi dua, yaitu modal pribadi dan modal masyarakat. Modal pribadi itu pengertiannya adalah modal yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kepentingan sendiri, misalnya kendaraan pribadi yang disewakan, rumah yang disewakan, dan lain-lain sebagainya. Kemudian modal masyarakat adalah modal yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, misalnya modal untuk membangun jembatan, jalan raya, rumah sakit, dan lain-lain sebagainya. Kemudian keterampilan pengusaha atau skill. Untuk memperluas produksi dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, ekstensifikasi. Ekstensifikasi adalah meningkatkan produksi dengan cara menambah atau memperluas faktor produksi yang dipergunakan. Yang kemudian 2, intensifikasi. Intensifikasi adalah meningkatkan produksi dengan cara meningkatkan produktivitas tanpa menambah faktor produksi. Yang kemudian yang kedua, diversifikasi. Diversifikasi adalah usaha meningkatkan produksi dengan cara menambah jenis hasil produksi. Barang-barang yang dihasilkan ditambah jenis atau mutunya sehingga akan meningkatkan nilai produksinya. Kemudian kita masuk pada judul distribusi. Pengertian distribusi. Distribusi adalah semua kegiatan untuk menyalurkan atau
memindahkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Fungsi distribusi dengan demikian adalah satu menyalurkan barang-barang dari produsen ke konsumen. Yang kedua, membantu memperlancar pemasaran sehingga barang-barang yang dihasilkan produsen dapat segera terjual pada konsumen. Kemudian saluran distribusi. Menurut Vernon dan Jackson, sebagaimana dikemukakan oleh Wani Putra, jenis saluran distribusi berdasarkan intensitasnya dibagi menjadi 3, yakni satu bentuk intensitas, yaitu jenis saluran yang dimanfaatkan banyak pedagang kecil maupun besar. Kemudian yang kedua, bentuk selektif, yaitu jenis distribusi yang hanya memanfaatkan beberapa grosir dan sejumlah kecil pengecer. Kemudian yang ketiga, bentuk eksklusif, yaitu saluran distribusi yang hanya melibatkan satu perantara dalam lingkungan masyarakat tertentu untuk menangani produk. Kemudian kita masuk pada judul konsumsi. Pengertian konsumsi adalah tindakan manusia untuk mengurangi atau menghabiskan guna suatu barang. Kemudian barang konsumsi yang gunanya habis dalam satu kali pemakaian sehingga setelah digunakan barang tersebut menjadi tidak berguna lagi. Kemudian barang konsumsi yang gunanya akan habis secara berangsur-angsur dan akhirnya akan rusak atau habis kegunaannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi orang melakukan konsumsi. Yang pertama itu tersedianya barang-barang yang dibutuhkan. Yang kedua, harga barang. Dan yang ketiga, penghasilan atau pendapatan. Baik, mungkin itu saja hasil presentasi saya tentang konsep perubahan sejarah dan waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.